Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke bagian keempat setelah sebelumnya kita bahas tentang bagaimana pendekatan berdasarkan struktur penulisan dan kepemilikan sumber daya. Bagian ini membahas tentang kaidah penulisan ilmiah sehingga hasilnya bisa dibaca oleh pembacanya, mudah dimengerti dan diaplikasikan. Itu tujuan sebenarnya dari penulisan. Sebelumnya selawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du. Penjelasan detail ini bukan dalam rangka mempersulit atau menjadikan tutorial penulisan ini sebagai sesuatu yang kelihatan susah untuk dilakukan, tetapi sebaliknya hanya menjelaskan bahwa kaidah-kaidah yang kita harus perhatikan ketika menulis. Meskipun pelaksananya saya harapkan bisa sambil jalan, jadi step by step seperti itu. Kembali ke konten Bapak Ibu, jadi ada kira-kira 5 kaidah yang saya dapetin di beberapa bacaan, terutama di kaidah penulisan English writing. Ya, pertama adalah sistematik, bagaimana tulisan kita terstruktur step by step, berurutan seperti itu. Kemudian kohesif, mengalir antar tiap bagian, jadi kelihatan flow-nya. Ketiga adalah koheren, saling terkait antar bagian, jadi tujuannya untuk di kaidah keempat itu prinsip, jadi kelihatan tulisan kita tuh ada keterpaduan antar bagian, seperti penggunaan gambar, rujukan teori dan lain sebagainya. Tujuannya adalah, ya ini kaidah keempat, jadi tulisan kita tuh readable bagi si reader, bagi pembaca. Terkait dari keempat itu terkait dengan 3 hal, termasuk saya kasih contoh di sini adalah structure of the writing, dari struktur penulisannya, kemudian language, bahasa yang kita sampaikan, kita gunakan dalam menulis, kemudian gaya penulisan dan format penulisan. Ini seringkali tidak menjadi fokus, tidak menjadi perhatian dari para penulis, bahwa menulis ilmiah itu sebenarnya tujuannya adalah menulis untuk konsumsi para pembaca, bukan menulis untuk konsumsi kita. Jadi kalau di mata kuliah interaksi manusia komputer, di usability, dari tulisan kita itu bisa dimanfaatkan oleh penggunanya, dalam konteks ini adalah pembaca. Jadi struktur penulisan, jadi mulai seperti yang sebelumnya saya jelaskan, mulai dari introduction, literature review, metodologi, research, discussion, dan conclusion. Jadi keterpaduan sistematiknya kelihatan, kemudian aliran logikanya terlihat, koheren itu antar satu bagian dan bagian berikutnya itu saling terkait. Contoh di bagian terkait dengan penggunaan teori, jadi di bagian introduction kita sebutkan teori-teori untuk menjustifikasi gap yang kita ajukan, kemudian secara detail teori tersebut kita bahas di bagian literature review, dan selanjutnya metodologi tentu digunakan berdasarkan teori dari metodologi dan hasilnya. Kemudian bagian discussion, jadi teori-teori yang kita sebutkan di bagian introduction kita bahas di literature review, kemudian kita buat justifikasi di bagian discussion, dan terakhir adalah conclusion. Itu jadi kelihatan koherennya, keterkaitannya, keterpaduannya, seperti itu. Di bagian kedua adalah penggunaan bahasa. Jadi seringkali mungkin Bapak Ibu yang menggunakan tools Google Scholar, Google Translate, penggunaan grammar ini tidak terlihat. Kemudian sekali-kali format kalimat itu, cara berpikir dosen itu biasanya kompleks, jadi cenderung penggunaan kalimatnya kebanyakan
kompleks sentence, jadi kalimat majemuk, padahal tidak harus seperti itu. Silakan gunakan kalimat-kalimat sederhana, SPOK, dan sekali kita masukkan kalimat majemuk, jadi kelihatan struktur tulisan tuh mengalir, enak dibaca. Dan konsistensi penggunaan gaya tulisan, Bapak Ibu bisa gaya tulisan sebagai penulis pertama, jadi penggunaan be, tidak saya sarankan kita ketika menulis ilmiah kita menggunakan kata saya tapi kami, kemudian atau kita sebutkan kita sebagai orang ketiga, kita menjelaskan tulisan kita ketika memposisikan sebagai orang ketiga. Jadi ketika menjelaskan ini penulis menggunakan, jadi tidak kita penulis kedua sebagai komunikatornya. Itu mungkin konsistensinya antar bagian bisa disesuaikan. Kemudian yang seringkali menjadi kelemahan Bapak Ibu yang penulis pemula adalah penggunaan template, apalagi kalau publikasi ke jurnal. Jadi secara strict tulisan itu menggunakan template seringkali menjadi bahan pertimbangan dari editor di awal proses review. Kemudian contoh lebih detail adalah penggunaan spasi antar heading, kemudian penulisan table, figure. Jadi banyak kita buat paper secara internasional tapi gambarnya menggunakan kata-kata bahasa Indonesia atau dalam tabel seperti itu. Jadi, karena seringkali kejadian ketika mereview tulisan konferensi internasional atau jurnal internasional masih ada kasus seperti itu. Dan terakhir adalah penggunaan citasi yang tidak konsisten. Jadi saya sarankan di awal session sebelumnya, jadi kita menggunakan software manajemen citasi, EndNote, Mendeley, itu sangat membantu untuk ini. Jadi tidak semua citasi tidak harus dari citasi di belakang, tapi kita bisa di tengah-tengah juga. Itu jadi hal-hal kecil kaidah penulisan ini yang kadang menentukan proses review dari editor, penerbit di jurnal atau di konferensi. Demikian hal-hal penjelasan tentang kaidah penulisan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.